Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang zat adiktif. Adiktif sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni yang memiliki arti ketergantungan. Jadi, pengertian dari zat adiktif adalah suatu bahan-bahan yang dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam dunia kedokteran, zat adiktif berperan penting dalam pengobatan. Akan tetapi, jika disalahgunakan maka zat adiktif dapat membahayakan kesehatan. Itu merupakan pengertian dari zat adiktif. Selanjutnya, berdasarkan efek yang ditimbulkan, zat adiktif digolongkan menjadi 3, yakni ada depresan, stimulan, dan halusinogen. Di mana yang depresan ini dapat digunakan untuk mengobati rasa tertekan atau depresi dan bersifat menurunkan kesadaran. Contoh dari depresan ini yakni ada heroin, morfin, barbiturate, nitrat, zepam, dan diazepam. Yang kedua, stimulan. Stimulan ini bersifat merangsang sistem saraf dan dapat mengakibatkan rasa riang, gembira, dan tidak dapat diam. Tekanan darah meningkat, denyut jantung tidak beraturan, dan merusak sel-sel saraf. Zat stimulan ini yakni ada amfetamin, kokain, ekstasi, dan sabu-sabu. Yang ketiga ada halusinogen. Halusinogen ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga penggunaannya mengalami halusinasi. Contoh dari zat halusinogen ini yakni ada ganja atau marijuana, LSA, dan LSD atau lysergic acid diethylamide. Selanjutnya ada beberapa pemanfaatan dalam bidang kesehatan, yakni bisa digunakan sebagai obat bius, ada obat perangsang, obat penghilang rasa sakit, dan obat tidur, serta penghilang depresi. Dari obat bius ini contohnya ada tiopental, haloten, enflurance, methoxyflurance, dan PCP. Sedangkan yang obat perangsang contohnya amfetamin dan kokain. Yang obat pelindung rasa sakit ada contohnya yakni morfin. Kemudian obat tidur ada contohnya metaqualon dan benzodiazepam. Sedangkan yang penghilang depresi contohnya ada metilfenidar. Sedangkan secara umum zat adiktif dan psikotropika digolongkan menjadi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang pertama, narkotika. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yakni yang memiliki arti beku, lumpuh, dan dungu. Narkotika ini dapat bermanfaat di bidang kedokteran untuk membantu dalam proses medis. Akan tetapi, jika disalahgunakan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Narkotika ini bersifat adiksi atau ketergantungan sehingga pemakainya sulit melepaskan diri. Jenis-jenis dari narkotika sendiri yang sering disalahgunakan antara lain yang pertama ada ganja atau marijuana. Ganja ini terbuat dari daun, bunga, biji, dan ranting muda tanaman marijuana atau cannabis sativa nama latinnya. Kemudian ganja ini disalahgunakan dalam bentuk daun kering. Ganja biasanya dicampur dengan tembakau untuk rokok atau dibakar langsung dengan rokok lalu dihisap. Penyalahgunaan dari ganja ini dapat mengakibatkan mata kemerahan, suka berbicara dan tertawa sendiri, lemah pengendalian diri menurun, dan susah tidur. Ganja ini dapat juga mengakibatkan halusinasi. Yang kedua, yakni ada candu atau opium. Opium berasal dari getah buah mentah Paper somniferum nama latinnya. Opium ini mengandung beberapa senyawa yang mengakibatkan ketergantungan dan merusak kesehatan tubuh. Zat narkotika yang terdapat dalam opium diantaranya ada morfin. Morfin ini dapat menghilangkan rasa sakit atau menghilangkan rasa nyeri pada penderita kanker. Kemudian dapat menghilangkan rasa sakit lebih kuat dibandingkan morfin. Yang secara umum yang selanjutnya ada kokain. Kokain ini berasal dari tanaman koka atau Erythrocilum coca nama latinnya kokain. Kokain ini pemakaian zat ini menimbulkan gejala tekanan darah meningkat, perasaan gembira berlebihan, detak jantung meningkat, demam, mual, dan berat badan menurun drastis. Yang kedua ada psikotropika. Tadi yang pertama ada narkotika, yang kedua ada psikotropika. Psikotropika ini adalah zat atau obat yang bersifat psikoaktif yang mempengaruhi kejiwaan atau psikis, dapat mengakibatkan perubahan aktivitas mental atau tingkah laku.
Kemudian zat ini dapat menimbulkan efek ketergantungan. Contoh dari psikotropika ini ada ekstasi dan sabu-sabu. Dimana yang ekstasi ini biasanya dibuat dalam bentuk tablet dengan macam-macam bentuk. Penyalahgunaan ekstasi ini dapat mengakibatkan rasa gembira, pupil mata melebar, banyak bicara, tidak mudah lelah, jantung berdebar-debar, tekanan darah meningkat, dan halusinasi. Sedangkan yang sabu-sabu ini biasanya dalam bentuk serbuk mengkilap dengan kristal kasar mirip garam dapur. Penyalahgunaan sabu-sabu ini dapat mengakibatkan gejala yang sama dengan seperti ekstasi tadi. Yang ketiga, zat adiktif lainnya, bukan narkotika dan psikotropika, yakni yang pertama adalah rokok. Asap rokok mengandung komponen yang berbahaya. Setiap senyawa toksik atau yang beracun dalam rokok menimbulkan efek yang berbeda. Rokok ini memiliki 3 komponen toksik utama, yakni yang pertama ada karbon monoksida, nikotin, dan tar. Yang pertama karbon monoksida. Karbon monoksida ini merupakan gas beracun, tidak berwarna dan tidak berbau. Jika terhirup dan masuk sistem pernapasan dan peredaran, akibatnya tubuh menjadi lemas karena kekurangan oksigen, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Yang kedua, ada nikotin. Nikotin ini dapat mengakibatkan ketergantungan fisik maupun psikis. Nikotin yang keluar dari asap rokok dapat melekat pada benda dan mampu bertahan hingga berbulan-bulan. Nikotin ini dapat beraksi dengan udara, membentuk senyawa kimia yang bersifat karsinogen atau beracun dan berbahaya jika terhirup. Yang ketiga ada tar. Tar merupakan zat yang bersifat karsinogen atau beracun dan mengakibatkan iritasi pada paru-paru sehingga dapat menimbulkan kanker. Yang kedua, minuman beralkohol. Alkohol sangat berbahaya bagi tubuh karena mengandung etanol. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu mengganggu koordinasi motorik atau berjalan yang sempoyongan, kemunduran kesadaran dan daya ingat, serta mengakibatkan kerusakan hati dan jantung. Yang ketiga ada kafein. Kafein ini merupakan zat adiktif yang terdapat pada kopi, daun teh, dan coklat. Konsumsi kafein ini dapat menimbulkan efek berupa semangat dan kesiagaan. Tetapi, jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat mengakibatkan kecemasan dan mempercepat denyut jantung. Yang keempat ada inhalasi dan solven. Zat inhalasi atau solven ini jika terhirup dapat mengakibatkan perasaan enak, nyaman, dan ketagihan. Namun jika berlebihan mengakibatkan pusing, berhalusinasi, mual, muntah, merusak otak, ginjal, paru-paru, hati, dan jantung. Secara khusus ciri yang ditunjukkan pecandu narkotika dan psikotropika, yakni yang pertama pecandu ganja atau marijuana, memiliki mata merah, kelopak mata selalu mengatuk, penampilan rusuh, banyak suka tertawa berlebihan saat mendengar hal-hal lucu. Yang kedua pecandu ekstasi, ciri khususnya selalu riang saat mendengarkan musik, suka keluar rumah, bibir pecah-pecah, wajah tampak lelah, banyak berkeringat, dan sering minder jika pengaruh ekstasi hilang. Yang ketiga, pecandu sabu-sabu, ciri khususnya yaitu mudah marah, sensitif, mudah gelisah, serba salah saat melakukan sesuatu, jarang menatap mata lawan ketika berbicara, selalu curiga, mata sering jelalatan, mudah berkeringat meskipun ruang ber-AC, tulang dan gigi keropos, serta tidak dapat diam. Yang keempat, pecandu heroin, ciri khususnya yaitu gejala kejang-kejang, keringat dingin, dan demam, hidung dan mata selalu berair, suka berhalusinasi, tidak ada nafsu makan, tidak merasakan sakit, serta merasa sangat gembira. Dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika yang dari golongan depresan yaitu dapat merusak hati, paru-paru, ginjal, jantung, dan koordinasi tubuh, menimbulkan rasa sakit, kejang-kejang, dan depresi. Yang ketiga, mengakibatkan ketergantungan secara fisik dan mental, melemahkan sistem saraf, dan mengakibatkan kematian. Kalau yang golongan stimulan, dampak negatifnya yaitu menaikkan tekanan darah, merusak sel-sel saraf, denyut nadi tidak beraturan, menurunkan berat badan, dan mengakibatkan kematian. Kalau yang golongan halusinogen, dampak negatifnya yaitu dapat merusak ginjal, merusak sel-sel saraf, mempengaruhi daya ingat dan konsentrasi, mengakibatkan kebingungan dan kegilaan, dan yang terakhir mengakibatkan kematian. Adapun gangguan fungsi organ pecandu narkotika dan psikotropika sebagai berikut. Opium mengakibatkan otot layu, ingatan lemah, nafsu makan menurun, dan kedua mata mengalami sianosis atau pembengkakan. Yang kedua, morfin. Morfin ini dapat mengakibatkan pendarahan hidung,
muntah berulang-ulang, mengalami kelemahan seluruh anggota tubuh, kekeringan mulut, menimbulkan iritasi pada pusat pernapasan, koma, dan berujung kematian. Yang ketiga, heroin. Heroin ini dapat mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa, pengerasan otot, kelemahan fisik yang parah, hilang nafsu makan, insomnia, selalu bermimpi buruk, dan impotensi. Yang keempat ada kokain. Kokain ini dapat mengakibatkan pemborokan selaput lendir hidung dan serangan jantung. Yang kelima ada amfetamin. Amfetamin ini dapat mengakibatkan lesu, stres, denyut jantung cepat, dan tidak mudah merelaksasi dan impoten. Yang keenam ada ganja. Ganja ini dapat mengakibatkan insomnia, lemah ingatan, dan bodoh. Sekian materi hari ini tentang zat adiktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.